Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lek Gembul di channel Suka-Suka TV, channel yang membahas tentang berita-berita viral yang terjadi di Indonesia maupun mancanegara. Setelah melalui drama yang sangat-sangat panjang, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kapok. Dari awal, pimpinan KPK yang satu ini banyak sekali kasusnya, tapi selalu saja lolos dari jeratan hukum. Bahkan sebelum diangkat jadi ketua KPK, banyak sekali pihak-pihak yang tidak setuju dan protes terkait pengangkatan Firly ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus apa saja yang pernah menjerat Firly namun masih bisa lolos. Memang licin ini orang. Saat proses seleksi calon pemimpin KPK, Firly Bahuri dicecar tudingan melanggar kode etik. Firly pernah bertemu Gubernur NTB, yaitu Zainal Majdi, pada tahun 2018 yang menjadi saksi dugaan korupsi dana divestasi Newmont. Saat itu, Firly menjabat Deputi Penindakan KPK. Firly mengakui pernah menemuinya, tapi ia membantah melanggar etik karena unsurnya memang tidak ada. Dia bukan tersangka dan saya tidak mengadakan hubungan, kata Firly. Firly sempat diproses etik tapi berhenti karena ditarik penugasannya ke kepolisian. Selain itu, Firly juga diduga pernah dibiayai seseorang untuk menginapkan anak dan istrinya di Hotel Grand Legi Mataram selama 2 bulan pada tanggal 24 April sampai dengan 26 Juni 2019. Firly membenarkan anak dan istrinya menginap di hotel selama 2 bulan, tapi ia membantah dibayarkan orang lain, melainkan istrinya sendiri yang membayar. Ya nggak mungkin ngaku lah, bos. Anak kecil aja tahu. Pada Januari 2020, nama Firly sempat muncul dalam persidangan kasus dugaan suap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan yang bernama Ahmad Yani. Dalam eksepsinya, Ahmad Yani mengatakan pernah bertemu dengan Firly di rumah dinas Firly saat menjadi Kapolda Sumatera Selatan pada tanggal 31 Agustus 2019. Disebutkan ada sejumlah uang yang dipergunakan sebagai pemberian kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firly Bahuri, apa yang disebut sebagai uang simbol pertemanan. Firly mengakui pernah bertemu Ahmad Yani. Saya boleh bertemu sama siapa saja, yang jelas tidak ada sesuatu korupsi kecuali bertemu, kata Firly. Bertemu dengan malaikat maut juga boleh kok, Pak. Juni 2021, ICW melaporkan Firly ke Bariskim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi penggunaan helikopter untuk kunjungan pribadi. Peristiwa penggunaan helikopter yang dianggap gaya hidup mewah terjadi pada Juni 2020. Dalam laporannya, ICW menduga ada selisih harga dari sewa helikopter antara yang dilaporkan Firly kepada Dewas dengan harga sebenarnya sebesar 100 juta rupiah. Dalam putusan ke Dewas, Firly disanksi teguran saja ya, seperti anak sekolah yang nggak ngerjakan PR. Lucu ini. Masih di bulan Juni 2021, Firly dipanggil Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Tapi Firly tidak memenuhi panggilan tersebut. Ini menyusul laporan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Pegawai mengadu ke Komnas HAM karena menganggap tes itu melanggar HAM. Kasus ini sangat viral ya pada waktu itu, termasuk seorang penyidik KPK yang sangat legenda bernama Novel Baswedan yang tidak lolos juga ikut tes ini, dan menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Publik mengklaim bahwa KPK sudah dilemahkan. November 2022, Firly menemui Gubernur Papua
Lukas NMB, yang menjadi tersangka kasus korupsi di KPK. Pertemuan ini dianggap sejumlah kalangan melanggar pasal 36 UU KPK, di mana pimpinan KPK dilarang bertemu dengan orang-orang yang sedang berperkara. Namun, Ketua Dewas pada waktu itu, Tumpak Hatorongan Panggabean, tidak ada pelanggaran kode etik dalam pertemuan ini. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan tersangka Lukas NMB, saya pikir kalau memang melaksanakan tugasnya, tentu tidak merupakan suatu pelanggaran etik, katanya. Sudah jelas menurut undang-undang nggak boleh ketemu kok dibilang nggak apa-apa. Iya tadi. Wah, perlu dicurigai juga ini Pak Dewasnya. Pada April 2023, Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK karena mencopot Direktur Penyelidikan KPK bernama Endar Priantoro dari jabatannya. Menurut Endar, pencopotan dirinya cacat administrasi. Endar dan kelompok masyarakat juga melaporkan Firly atas dugaan pembocoran dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM tahun anggaran 2020 sampai 2022. Terdapat bukti pengakuan dan dokumen elektronik. Namun pada Juni 2023, Dewas KPK menyimpulkan tak cukup bukti melanjutkan kasus Firly ke sidang etik. Dalam kasus ini, Firly juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan membocorkan rahasia negara, tapi belum ada kelanjutannya. Orang ini memang sangat licin dan kuat ya. Saya jadi penasaran siapa backingannya. Berikut ini adalah tanggapan tentang kasus Firly dari mantan penyidik KPK yang pernah disingkirkan oleh Firly. Firly Bahuri ini begitu kuat, begitu tidak tersentuh gitu ya. Bahkan kalau kita lihat hal-hal yang dilaporkan itu mestinya nyata-nyata ya. Kalau kita lihat contohnya di kasus baliho, dan kemudian ada kaitan dengan beberapa orang yang berhubungan dengan kasus yang ditangani oleh KPK. Begitu juga dengan SMS blast yang dilakukan. Artinya yang bersangkutan ini memang masalahnya besar sekali. Kalau kita lihat dampak yang dia lakukan selama ini adalah membuat KPK hancur. Kepercayaan publik pada KPK hancur, diantaranya atau saya yakin sumbangsi yang paling besar karena kepemimpinannya Firly Bahuri ini. Nah, disitulah kemudian ketika kita lihat, bahkan baru kali ini rutan KPK itu ada perbuatan tidak pidana korupsi dan nilainya besar. Saya tidak ingat persis ya. Memang Dewas mengatakan 4 miliar, tapi saya dapat informasi lebih dari itu sampai 6 miliar yang dikumpulkan. Bayangkan sampai seperti itu kejadiannya, dan itu tidak pernah diungkap, tidak pernah diusut dalam tidak pidana, diusut hanya pelanggaran etik. Dan itu kalau kita lihat, justru pimpinan KPK mengeliminir ya, justru mengatakan seolah-olah itu pungli gitu. Bayangkan pungli berarti seolah-olah kayak orang parkir liar ngambil uang kecil-kecil gitu kan, pungli. Padahal yang terjadi ini uang besar gitu. Dan kalau dilihat apa bisa dipercaya bahwa hanya sekedar memberikan fasilitas. Saya khawatir di situ juga banyak kebocoran atas perkara-perkara yang ditangani oleh KPK. Karena biasanya orang yang ditahan itu juga sedang pastinya dia tersangka dan dia memerlukan banyak informasi-informasi, dan disitulah hal yang berbahaya ya. Jadi kalau dilihat dari banyak hal itu, dan terlebih lagi ketika sekarang ini perkaranya adalah pemerasan. Pemerasan itu dalam level tidak pidana korupsi itu level yang paling tinggi. Karena sifatnya itu betul-betul menggunakan kewenangannya, menyalahgunakan kewenangannya, mengancam orang untuk memberikan sesuatu. Jadi pada posisi yang paling brutal gitu ya. Jadi korupsinya yang paling level tinggi. Saya yakin, atau paling tidak dari perspektif teori atau pengalaman, kita juga melihat tidak mungkin orang yang bisa berbuat kejahatan di level itu baru pertama kali gitu. Apalagi kalau kita lihat dikaitkan dengan level-level di bawahnya, saya yakin dia sudah pernah berbuat atau banyak sekali berbuat di level-level yang lain. Ini bukan kejahatan tidak pidana korupsi biasa. Bahkan kalau kita lihat di level pimpinan KPK yang memimpin langsung menjadi panglimanya untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia,
dia justru malah berbuat kejahatan tidak pidana korupsi. Jadi ini masalahnya sangat serius ya. Jadi kalau saya melihat gitu, ini kejahatannya kejahatan besar saya katakan. Bahkan di beberapa forum diskusi saya katakan kalau apabila orang beranggapan menteri itu adalah menangkap seorang menteri adalah big fish gitu ya, ini giant fish gitu. Oleh karena itu untuk menggambarkan betapa seriusnya kejahatan ini seperti itu. Apalagi yang bersangkutan ini melakukannya bukan tiba-tiba, tapi proses panjang. Dan ini bukan hanya kejahatan satu kali dan berdampak kepada masalah saat itu, tapi yang dilakukan berpengaruh besar kepada KPK, kepercayaan publik terhadap KPK, dan saya yakin juga akan berdampak dengan indeks persepsi korupsi terhadap Indonesia. Jadi sebesar itulah yang saya bisa gambarkan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri hari ini. Nah, itu tadi tanggapan mantan penyidik KPK Novel Baswedan tentang sosok Firly Bahuri. Emang bangsat kan orang ini? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itu peribahasa yang sangat cocok untuk Bapak Firly ini. Dan alhamdulillah sekarang si Firly sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Semoga si Firly ini bisa dihukum seberat-beratnya. Jika tidak dihukum berat, sudah pasti publik akan sangat kecewa. Ya, kecewa. Saya juga kecewa itu. Saya ini, sudahlah. Ketua KPK kok korupsi, itu harusnya dihukum sangat berat. Kalau bisa habisin hartanya, dikasihkan ke saya juga boleh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu berita viral dari channel Suka-Suka TV. Jika ada kritik dan saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Saya Lek Gembul. Sampai jumpa di video viral berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.